Halo, selamat datang di podcast Rutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Rutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rutu PTN buat kamu. Semoga menginspirasi kamu ya. Jadi gini Min, aku itu pengen banget kuliah dari kelas 6 SD. Terus aku bilang sama orang tua. Pas itu orang tua bilang iya. Nah, berangkat dari restu orang tua, aku jadi semangat buat belajar, biar bisa dapat ranking. Dan ya, alhamdulillah aku selalu ranking sampai kelas 11 SMA. Namun, saat mulai naik-naikan kelas 12, orang tua malah ultimatum kalau aku kayaknya gak bakal bisa kuliah karena kondisi keuangan. Saat itu aku cuma bisa pasrah, padahal aku pengen banget kuliah ke Jawa. Tapi aku sadar gak mungkin memaksakan kehendak sendiri. Selama 1 semester di kelas 12, aku berusaha buat ikhlas kalau aku gak bakal kuliah. Namun, ternyata Allah berkehendak lain. Aku masuk pemeringkatan senam PTN nomor 2 seangkatan. Di situ aku ngerasa seneng banget. Kupikir dari sini aku bakal bisa kuliah. Jadi, aku cerita sama orang tua kalau aku harus daftar senam PTN. Awalnya mama membolehin buat kuliah. Pendirian mama buat aku gak boleh kuliah udah mulai luntur. Aku semangat banget pas daftar senam PTN. Aku milih jurusan yang aku suka. Sayangnya, H-1 verifikasi data, tiba-tiba orang tua gak bolehin. Bahkan katanya kalau aku lulus gak bakal diambil. Di situ aku rasanya pengen nangis, sedih banget. Jadi, dengan terpaksa, aku memilih jurusan di Jawa yang sangat banyak peminatnya biar gak lolos. Dan benar, saat pengumuman aku dinyatakan tidak lolos. Aku tahu itu memang disengaja olehku, tapi niatku bukan seperti itu. Setelah itu, aku masih berharap buat kuliah lewat SPAN PTKIN yang aku daftarin diem-diem. Dan ya, akhirnya aku juga gak lolos. Malam setelah tahu aku gak lolos 2 seleksi itu, orang tua nyuruh aku buat ikut SBMPTN. Alhamdulillah aku seneng banget. Dan ternyata orang tua itu pada dibelangin sama keluarga yang lain. Jadi keluargaku pada tahu kalau aku pengen kuliah. Mereka semua setuju. Bilang, sayang kalau gak kuliah, bocahnya pinter. Gitu kata mereka. Namun, ternyata jalannya gak mulus buat daftar SBMPTN.
dan banyak banget rintangannya. Mulai dari pembayaran biaya UTBK yang gak tahu harus kemana karena banknya jauh banget dari rumah. Tapi alhamdulillah ada jalan sampai pemilihan prodi dan masih ada jalan. Kan aku pengen ngambil prodi di Jawa, tapi gak boleh, harus di kota provinsi. Aku cuma mengiyakan, yang penting kuliah, pikiranku seperti itu. Dan terakhir, alhamdulillah aku lulus, walau bukan di prodi dan PTN yang aku inginkan. Buat teman-teman yang lain, jangan berkecil hati kalau tidak lulus di PTN atau prodi yang diinginkan. Karena emas dimanapun tetap emas. Jadi kesimpulannya, dia tuh pengen banget kuliah dari kelas 6 SD. Nah, dia minta izin ke orang tua dan dibolehin. Dia giat belajar dan dapat ranking dan sampai bisa lolos pemeringkatan senam PTN. Pas mau senam PTN, mamanya awalnya ngebolehin kuliah. Terus lama-lama dia gak dibolehin kuliah dan bahkan gak boleh ngambil kalau dia lolos. Nah, itu kan sayang banget ya. Jadi buat kalian, jangan pernah putus asa. Di sisi lain dia terus mencoba sampai SBMPTN dan bahkan coba lagi daftar diam-diam, nekat banget ya. Semoga yang mendengar podcast ini sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuamu ya.